Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau malam, rekan-rekan sejawat sekalian beserta didik PPDGS. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang penelitian observasional. Sebelumnya saya mohon maaf apabila materi ini harus disampaikan secara asinkron, kemudian dengan waktu yang sudah mepet di belakang ya, karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan, dan ya dengan sistem asinkron mudah-mudahan ini bisa lebih fleksibel untuk rekan-rekan sejawat sekalian bisa mempelajari lagi materi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya materi yang akan saya sampaikan ini juga bukan suatu materi yang baru-baru amat ya, jadi ini materi yang lama yang ini hanya bersifat refreshing saja untuk teman-teman, karena tentu teman-teman semua sudah sangat paham dengan penelitian observasional, bahkan mungkin juga sudah ada yang melakukan sebelumnya, apakah itu di level S1 atau mungkin ada teman-teman yang sudah S2 ya. Jadi ini sifatnya hanya mereview lagi saja dan secara garis besar saja. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum saya akan masuk ke penelitian observasional, maka saya akan mencoba untuk mundur sedikit ke belakang tentang beberapa penelitian, ya, tipe penelitian atau jenis penelitian. Kalau menurut sifatnya ada penelitian murni dan penelitian terapan. Ya, kalau penelitian murni tentu objek yang diteliti itu adalah hal yang bersifat dasar, jadi seperti daya antibakteri dan lain sebagainya. Kemudian kalau terapan ya tentunya apakah ini penerapan dari satu metode atau penerapan dari satu teknologi untuk sebagai variabel pengaruh atau sebagai intervensi terhadap suatu keadaan. Nah, itu masuk pada terapan ya. Nah, kemudian kalau di bidang kita di teknologi tentu kedua-duanya sering dilakukan ya. Kemudian yang kedua, menurut generalisasi hasil penelitian ya. Jadi ada penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif itu tidak melakukan pendugaan ya ke skop skop subjek penelitian yang lebih besar. Jadi kalau kita meneliti ada sampel ya, ada subjek atau sampel, dan ada populasi. Nah, pada penelitian deskriptif itu tidak melakukan pendugaan ke populasi. Jadi kesimpulan yang didapatkan ini hanya menggambarkan saja keadaan pada satu kumpulan subjek penelitian atau objek penelitian, dan tidak melakukan pendugaan pada apa yang terjadi di subjek penelitian ini pada populasi yang besar. Nah, itu bedanya dengan inference. Kalau penelitian inferensial itu penelitian yang dilakukan pada sebagian kecil, apakah itu sampel ya, grup sampel, yang kemudian ini dilakukan pendugaan untuk sifat yang sama berlaku pada populasi yang lebih besar, itu inferensial. Nah, ini menggunakan metode statistik. Kemudian untuk dengan variabelnya ada penelitian korelasional, ada penelitian komparatif ya. Korelasional itu menghubungkan antara variabel pengaruh dengan variabel terpengaruh, mencari hubungannya, derajat hubungannya. Kemudian untuk kausal atau komparatif yang membandingkan ya, ini yang sering sekali dilakukan di di bidang kita ya, komparatif maupun korelasional, atau kausal itu dengan regresi lebih banyak di bidang saya. Oke. Nah, kemudian menurut cara pendekatannya ada yang longitudinal, ada yang cross sectional. Jadi kalau cross sectional atau potong lintang itu dalam satu waktu diambil data variabel pengaruh maupun terpengaruhnya dalam satu waktu ya. Kemudian kalau longitudinal itu time series atau dalam rentang waktu tertentu ya. Kemudian dari sekarang kemudian diikuti sampai nanti beberapa waktu lagi, apakah tahun atau bulan ya. Kemudian menurut manipulator pengaruh ada penelitian observasional dan eksperimental. Nanti yang akan kita bicarakan yang observational. Jadi apakah variabel pengaruhnya itu nanti hanya berdasarkan pengamatan saja, atau variabel pengaruhnya itu adalah intervensi yang dilakukan ya. Kalau hanya diamati saja maka itu adalah observasional. Kalau eksperimental itu apabila itu intervensi yang
lakukan. Kemudian menurut settingnya ada penelitian klinis, penelitian laboratoris, penelitian lapangan ya. Ini klinis dan laboratoris sangat familiar dengan bidang-bidang ilmu rekan-rekan sekalian ya. Sementara penelitian lapangan itu lebih banyak di bidang ilmu saya ya. Jadi walaupun di kedokteran gigi semuanya bisa klinis, bisa laboratoris dan lapangan bisa kita laksanakan. Tergantung settingnya apa yang kita lakukan. Penelitian klinis bisa dilakukan di lapangan ya, tapi penelitian laboratoris hanya bisa dilakukan di laboratorium. Oke, berdasarkan dimensi waktunya, nah ini ada yang prospektif dan retrospektif. Nanti ini juga kita akan bahas di belakang apa itu prospektif dan retrospektif. Kemudian untuk pendekatan epidemiologisnya ada penelitian observasional analitik, ya ada yang eksperimental, ya nanti juga yang akan kita bahas. Kemudian tahapan dalam manajemen program ada action research, ada evaluative research. Jadi untuk penelitian ada penelitian untuk evaluasi, ada penelitian untuk perencanaan. Ya, feasibility study, nah itu masuk dalam action research ya. Kemudian nanti evaluasi termasuk evaluative research. Nah, secara garis besar penelitian itu terbagi menjadi ada dua, ada observasional dan eksperimental tadi ya. Nah, kalau untuk eksperimental itu ada kuasi atau eksperimental semu, kuasi eksperimental atau eksperimental semu, dan true eksperimental atau RCT, randomized controlled trial. Nah ini yang paling derajatnya paling tinggi untuk penelitian di luar penelitian literatur ya. Kalau kita sebetulnya yang paling sulit adalah penelitian itu yang kita sebut sebagai meta analisis, itu derajat paling tinggi penelitian ya, karena walaupun itu tidak melakukan penelitian langsung, tapi melakukan penyaringan dari berbagai macam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya itu memerlukan effort yang sangat berat. Oleh karena itu meta analisis berderajat paling tinggi. Kemudian penelitian langsung ini adalah true experimental, ini yang derajatnya tinggi RCT. Ya. Kemudian ini derajatnya tinggi itu maksudnya adalah hasil penelitiannya itu mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi ya. RCT. Nah kemudian untuk dan kemudian ke belakang nanti termasuk yang observasional itu. Nah ini di sini observasional itu bisa dilakukan secara deskriptif maupun analitik. Ya kalau deskriptif itu menggambarkan saja, sedangkan kalau analitik itu nanti akan dilakukan dengan beberapa metode cross sectional, case control maupun cohort. Nah di mana ini nanti peringkatnya cross sectional menjadi yang paling rendah, kemudian case control dan cohort yang paling tinggi ada di block observational ya. Tapi antara observational dan eksperimental tentunya eksperimental bernilai lebih juga di sini. Tapi eksperimental jangan kemudian terpikir bahwa yang disebut sebagai eksperimental itu pasti penelitian eksperimen di laboratorium, tidak ya. Eksperimental itu bahkan di lapangan pun bisa dengan intervensi ya, asal kita membuat satu intervensi, kemudian intervensi itu juga bisa intervensi sosial bahkan ya. Nah itu dan untuk sampelnya atau subjek penelitiannya itu kita melakukan randomisasi, maka itu sudah masuk ke bisa dianggap sebagai true eksperimental juga dan derajatnya tinggi juga. Nah tapi ada juga penelitian yang bersifat observational. Jadi observational itu tidak melakukan intervensi, ya kan? Tidak ada variabel pengaruh yang dilakukan oleh peneliti untuk mempengaruhi subjek, gitu. Tapi peneliti hanya mengobserv, melihat. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Nah untuk mengobserv dengan melihat itu kita bisa mendapatkan data deskriptif, maupun kita juga bisa melakukan analitik. Nah, menganalisis jadi menghubungkan antara ini dan itu, gitu. Hanya dari fenomena yang sudah ada di sana. Nah, itu bisa dengan menggunakan cross sectional, metodenya case control maupun cohort ya. Oke. Apa itu penelitian observational atau observasional ya? Penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi dalam atau pada fenomena natural ataupun sosial yang terjadi dalam waktu tertentu dan tidak dapat dikendalikan. Nah, ini tidak dapat dikendalikan oleh si peneliti, seperti perubahan iklim, pergerakan bintang, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Jadi, dalam penelitian observasional itu peneliti melakukan pengamatan, ya, melakukan pengamatan, kemudian mendeskripsikan hasil pengamatannya pada hal-hal yang tidak bisa diubah oleh peneliti.
ya tidak bisa dikendalikan. Jadi peneliti tidak melakukan intervensi tadi yang saya sampaikan ya. Peneliti tidak melakukan intervensi, peneliti mengamati saja. Nah, kalau kemudian nanti dia menganalisis apakah ini mempengaruhi ini, apakah variabel ini menyebabkan ini, nah itu dia lakukan berdasarkan hasil pengamatan saja. Ya, jadi sudah ada di sana fenomenanya. Ya, fenomena variabel pengaruh sudah ada di sana, fenomena outcome atau fenomena variabel terpengaruhnya juga sudah ada di sana. Peneliti hanya mengamati saja kemudian melakukan analisis. Nah, itulah observational. Ya, jadi tidak melakukan intervensi yang dilakukan langsung oleh peneliti. Nah, sekarang apa prinsip perbedaannya antara penelitian observasional dan eksperimental? Jadi kalau observational itu pasti telah terjadi fenomenanya, ya, karena kita mengamati, karena peneliti itu hanya mengamati, jadi itu adalah hal yang sudah given, hal yang sudah terjadi. Jadi kalau seumpamanya saya ingin mengetahui pengaruh rokok pada kanker paru-paru, gitu, maka pada penelitian observasional itu kita harus mencari orang yang sudah merokok. Kalau mau membandingkan dengan orang yang tidak merokok, ya yang tidak merokok. Nah, kalau eksperimental itu observasional. Ya. Kalau kemudian itu jadi eksperimental, maka kita memberikan rokok. Gitu. Ada yang belum rokok dikasih rokok, itu eksperimental. Tapi kan itu nggak mungkin. Ya, jadi ada hal-hal tertentu yang menyebabkan seorang peneliti tidak mungkin melakukan intervensi tertentu. Nah, dengan eksperimental ini akan terjadi. Eksperimental lebih bersifat ke ini pola berpikirnya induktif untuk menyusun teori, ya, karena kita melakukan intervensi. Sedangkan kalau observational itu deduktif, jadi mencocokkan teori. Kemudian untuk pengolahan datanya, kalau observational itu pasti deskriptif dulu, kemudian dari yang hasil dideskriptifkan itu karena dia mengamati, ya, mengamati fenomena-fenomenanya, kemudian setelah dideskripsikan kemudian melakukan inferensial. Kalau dia melakukan pada sampel, dia tarik ke populasi. Sedangkan kalau eksperimental itu langsung ke inferensial. Kemudian contoh variabelnya ada umur, pekerjaan, evaluasi, dan lain sebagainya. Eksperimental uji coba metode, pengaruh kunjungan, penyuluhan, pemupukan. Nah, ini kan intervensi yang sudah yang dilakukan oleh peneliti. Ya. Bisa dari dasar, terapan, maupun sampai lapangan bisa juga eksperimental. Nah, yang pertama kemudian kita bahas tentang penelitian observational deskriptif. Penelitian observational deskriptif hanya ada satu kelompok studi, ya. Kalau kita mendeskripsikan, ya tentunya per kelompok yang kita lihat, ya. Kita lihat seumpama dalam satu kelas, ya, dalam satu kelas ini itu adalah satu kelompok, kita akan melihat mendeskripsikan tinggi tubuhnya, berat badannya, kemudian kita juga akan mendeskripsikan tekanan darahnya, vital sign contohnya, ya, diukur semua, kemudian kita lihat apakah ada karies atau tidak, apakah ada, dan lain sebagainya. Data-data kita ambil dalam satu kelas itu adalah observasional, mengukur insidensi atau prevalensi. Jadi kalau ada penyakit tertentu yang kita sasar, ya, dan menggambarkan distribusi penyakit menurut variabel tempat, orang, dan waktu. Tidak ada kesimpulan tentang hubungan antara exposure dan outcome, ya. Jadi dalam deskriptif tentunya nggak ada variabel pengaruh dan terpengaruh. Ya, dalam deskriptif kita hanya menggambarkan saja. Ya, variabelnya ya tinggi badan, berat badan, gitu seumpama, ya, ini contoh saja. Kemudian informasi yang diperoleh dapat mengarahkan suatu exposure dengan outcome tertentu. Tapi dari beberapa hal deskriptif tadi, ada beberapa yang dari deskriptif, yang merokok dari satu grup ini ada sekian persen, yang tidak merokok sekian persen. Kemudian yang menderita kelainan paru-paru atau saturasinya sekian itu berapa persen, kemudian yang satunya sekian berapa. Nah, dari hasil deskriptif itu maka itu kemudian memberikan insight atau memberikan pemicu pada seorang peneliti bahwa ini mungkin nggak ini jadi yang
oh rokoknya ini exposure terhadap saturasi oksigen yang kurang, karena persentasenya sama-sama, yang satu tinggi ini juga tinggi nih. Nah, kemudian itu nanti lakukan penelitian inferensial. Setelah itu dengan analisis, nah itu bisa. Kemudian menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, ya, non eksperimen, ya, tidak ada eksperimen, tidak ada intervensi yang dilakukan, ya. Pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Jadi hipotesisnya ada dalam penelitian deskriptif pun ada, seumpamanya apakah hanya satu, ya, dalam grup ini prevalensi kariesnya lebih dari 50%. Nah, tentunya itu nanti bisa dilihat dari hasil deskriptifnya apakah benar 50% atau tidak. Itu sudah termasuk hipotesis untuk penelitian deskripsi. Nah, macam-macam penelitian deskriptif itu ada self-report research atau laporan diri, kemudian developmental study, studi perkembangan, kemudian studi kelanjutan atau follow up study, dan ada juga sosiometric study, studi sosiometrik. Contoh-contoh penelitian deskriptif, ya, ada prevalensi, ya kan, kita tadi ya, prevalensi crossbite pada remaja di Kabupaten Sleman, ya. Jadi dari seluruh remaja Kabupaten Sleman diambil sampel berapa, kemudian yang dapat crossbite ada berapa persen, itu udah prevalensi. Ya. Kasus maloklusi pada masyarakat keturunan Cina di Kecamatan Gedong Tengah, Kota Madya, Yogyakarta. Ini prevalensi juga sebenarnya kan. Nah, itu adalah contoh dari tema-tema deskriptif, ya. Kalau dikutuk itu, kalau kasus gingivitis atau periodontitis dengan clinical attachment level lebih dari berapa, nah, itu, atau kasus cleft palate pada masyarakat balita, pada usia balita di Kabupaten Bantul. Nah, itu adalah penelitian deskriptif. Kemudian penelitian observational analitik. Nah, observasional selain deskriptif tadi juga ada yang analitik berikutnya. Jadi kalau kita sudah mendeskripsikan tadi, ya, sudah ada pergambarannya, dapat prevalensinya itu, maka kita pun bisa melakukan analisis dengan menggunakan observational. Nah, ada beberapa cara, ya. Observational analitik ada berdasarkan perubahan waktunya, itu ada 3 cara, yaitu dengan cross sectional atau potong lintang, ya, transversal, ya. Kemudian longitudinal atau follow up, dan time series atau trennya bersama, ya. Kemudian untuk cause effect atau sebab akibat itu bisa throwback, bisa cohort. Dan sebenarnya ini nanti saling mengait, ya. Jadi istilah-istilah yang ada di sini, longitudinal itu nanti bisa dengan cohort, ya, cohort longitudinal. Kemudian kalau nanti ini throwback, retrospektif, itu yang dibalik itu case control, gitu, ya. Nah, yang semuanya itu dilakukan dengan observasi. Jadi di sini disebutkan kalau retrospective study atau kita ke prospective study dulu, ya, cohort itu adalah diikuti ke depan. Jadi penelitian observasional diamati sebuah atau satu grup atau sampel atau subjek dari titik ini sekarang kemudian sampai ke masa depan, ya, beberapa tahun mendatang atau beberapa bulan. Nah, itu diikuti terus dalam satu grup ini disebut cohort. Tapi bisa juga kalau itu dibalik. Jadi kita lihat sekarang, kemudian kita retrospektif melihat ke belakang. Tapi tentunya ini harus ada pendataan yang bagus. Nah, ini yang terumum. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, untuk berdasarkan perubahan waktu, kalau kita lihat di sini ada initial stage, subsequent stage, dan ultimate stage. Jadi baseline atau kondisi awal, kemudian kondisi berikutnya, dan kondisi akhir, ya, kalau di IS, SSN, US. Maka untuk cross sectional itu adalah yang dilihat SS ke IS, ya. Jadi kita lihat sekarang nih, cross sectional itu dipotong lintang sekarang, ya, bisa dilihat yang sekarang dan yang kemarin. Kalau longitudinal dari SS ke ultimate stage,
dari sekarang ke berikutnya atau ke depan. Kalau time series, sekarang lihat yang kemarin sama yang ke depan. Ya kurang lebih ini hanya untuk mempermudah saja. Ya, sebelumnya, saat ini, dan depan. Nah, retrospektif tadi Truehaug tadi ya. Nah ini bentuknya itu adalah yang paling gampang kita pahami nanti case control. Sama aja, Truehaug atau retrospektif tadi efek cost tadi itu disebut yang nanti dilakukan dengan case control ini backward ya retrospektif. Kalau yang forward itu cohort, ini cause effect. Jadi sebab akibat, kalau ini akibat sebab. Ini cuman membedakan di mana kita titik awalnya melakukan penelitian. Oke. Kalau penelitian cross sectional ini yang sangat sering dilakukan oleh penelitian baik pada waktu skripsi maupun nanti pada waktu KTI ya, itu penelitian transversal atau potong letak di mana variabel bebas atau variabel pengaruh dan variabel terpengaruhnya diobservasi hanya sekali pada saat yang sama. Ya, jadi kalau kita punya variabel pengaruh A, kemudian variabel terpengaruhnya C, gitu, maka kita akan melihat A dan C pada waktu yang sama. Ya, semuanya itu tadi contohnya. Kita ingin tahu apakah rokok itu bisa mengakibatkan terjadinya atau mempengaruhi terjadinya blood socket. Ya, kalau orang menyebabkan terjadinya periodontitis kronis, mengaruhi terjadinya periodontitis kronis. Nah, rokok memperparah gitu. Nah, maka yang kita lakukan bukan orang sudah periodontitis kronis kemudian kita suruh merokok, nanti kita lihat berikutnya itu akan jadi seperti apa, tidak seperti itu, tapi kita hanya melihat saja dari sampel semua itu yang merokok mana saja, yang periodontitis kronis mana saja pada waktu yang sama, dia nanti kita statistik kita analisis ya. Itu cross sectional. Kemudian ini bisa juga kalau kita melakukan ada yang terpapar faktor risiko dan tidak terpapar faktor risiko, kemudian kita lihat ada yang dapat efek atau tidak dapat efek, ada yang dapat efek dari grup ini atau tidak. Ini yang saya katakan, kalau sebenarnya ada yang merokok dan yang tidak merokok, kemudian yang periodontitis kronis yang tidak, yang periodontitis kronis yang tidak. Nah, maka pada cross sectional apabila kita bikin cross steps ya 2x2 di sini, apabila dia terpapar rokok dan dia periodontitis kronis, maka ini akan masuk di kotak A. Dia terpapar rokok, seumpama ya ini ya, tapi dia tidak periodontitis kronis, dia B. Kalau dia tidak terpapar rokok tapi dia periodontitis kronis, dia ada di C, dan dia tidak merokok dan tidak periodontitis kronis, maka dia di D. Jadi A dan D ini adalah true positif sama true negatif. Ya, masih ingat ya? True positif itu artinya ya dia terpapar faktor risiko, dia mendapatkan efek. Nah, itu yang kita harapkan kan, terpapar faktor risiko dan mendapatkan efek. Dan yang true positif ya, yang di D ini adalah dia tidak terpapar faktor risiko dan dia sehat. Nah, itu D. Nah, tapi ada kan di dalam penelitian itu pasti yang merokok tapi sehat, dan ada yang sehat periodenya, dan ada yang tidak merokok tapi periodontitis. Nah, itu ada di B dan C. Nah, interpretasi hasilnya itu ada rasio prevalence namanya, yang rumusnya adalah A per A plus B. Jadi A dibagi A plus B per A plus B ya, dibagi C per C plus D, C per C plus D. Jadi A per garis C per garis, itu kita mendapatkan rasio prevalence. Nah, rasio prevalence apabila sampai dengan 1 tidak ada efek, kalau lebih dari 1 itu merupakan faktor risiko, dan kalau kurang dari 1 itu adalah merupakan faktor protektif. Jadi ini adalah sama, nanti rumus-rumusnya hampir sama ke belakang tentang apakah itu nanti odds ratio atau ratio prevalence atau risk ratio, itu hampir sama.
ya, terkait dengan paparan dan paparan faktor risiko dan ketidakterpaparan. Nah, kelebihan dari penelitian cross sectional adalah mudah, ekonomis, hasil cepat didapat ya, karena kita cuma melihat dalam satu waktu, otomatis cepat didapat. Kemudian datanya bisa dapat dengan cepat, ekonomis ya, karena nggak perlu waktu yang lama ya. SDM yang dibutuhkan juga tidak jadi terlalu besar ya, yang mudah dilakukan. Kemudian dapat meneliti banyak variabel sekaligus karena ini observasional. Sekalian saja biasanya kalau sudah kita melakukan dapat satu subjek, kemudian sekalian aja diambil datanya sebanyak-banyaknya. Kemudian nggak ada drop out ya, karena kita cuma sekali periksa, jelas nggak ada drop out. Itu adalah sering terjadi kalau kita cohort ya, prospektif, jadi mengikuti dari sekarang diikuti ke depan. Nah, nanti ada kemungkinan di pemeriksaan kedua, pemeriksaan ketiga itu pada nggak ikut ya, itu drop out. Tidak banyak hambatan etis ya, karena kita tidak melakukan intervensi ya, dapat sebagai dasar penelitian selanjutnya. Tentunya dari hasil dari hasil dari hasil observasional cross sectional ini bisa menjadi, dia adalah dasar untuk penelitian berikutnya yang mungkin bisa berlaku. Oleh karena itu maka, karena ini cross sectional ini sebab akibatnya sebetulnya nggak kelihatan. Nah, di sini ya, nih sulit menetapkan mekanisme sebab akibat. Jadi karena dilihat dalam waktu bersama, ini hanya kecenderungan saja sebetulnya. Makanya disebutnya rasio prevalence ya. Jadi ada kecenderungan ini mungkin sebagai penyebabnya itu, gitu ya. Itu, tapi kalau karena dilihat dalam waktu bersamaan itu bisa dipastikan. Dan subjek penelitian cukup besar, terutama bila variabel banyak dan faktor risiko relatif jarang ditemukan ya, memerlukan untuk hasilnya itu dapat valid dan reliable, memerlukan jumlah sampel yang cukup besar. Kemudian kurang tepat untuk mempelajari penyakit dengan kurun waktu sakit yang pendek, karena kalau kurun waktu penyakitnya pendek udah bisa nggak ketahuan gitu, ya. Karena kita nggak mengikuti gitu. Jadi atau kita ambilnya di saat ini itu sudah hilang penyakitnya. Jadi ini ada wabah nih, kalau seperti sekarang COVID itu. COVID pun itu durasi penyakitnya 2 minggu ya, itu cepat hilang juga termasuk. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit yang degeneratif, penyakit yang kronis, nah itu cocok dengan cross sectional. Tapi kalau cepat hilang, kurang. Kesimpulan korelasi paling lemah dibandingkan dengan case control atau cohort yang tadi rankingnya paling bawah, tidak dapat menggambarkan perjalanan penyakit, faktor risiko, diagnosis, dan prognosis. Dan berikutnya tadi cross sectional, yang kedua ini ranking 2 itu case control atau ranking di atasnya case control atau kasus kontrol atau TROHOC ya. Jadi ini longitudinal dibalik. Mempelajari seberapa jauh faktor risiko mempengaruhi terjadinya efek ya, hubungan sebab akibat dia nomor 2, ini ranking 2 ya, sebelum longitudinal cohort. Faktor risiko dipelajari melalui pendekatan retrospektif. Efek diidentifikasi saat ini, faktor risiko diidentifikasi pada masa lalu. Jadi ini kalau case control, jadi yang kita lihat yang mendapatkan kasus dan yang tidak, itu harusnya di-matchingkan. Jadi kalau kita ingin tahu apakah rokok itu menyebabkan kanker paru-paru, maka kalau dengan metode case control itu sekarang kita mengumpulkan satu grup yang menderita kanker paru-paru dan satu grup yang tidak menderita kanker paru-paru yang sehat. Yang kedua grup ini dimatchingkan jenis kelaminnya, umurnya, kemudian keadaan kesehatannya. Ini yang paling sulit untuk mematchkan, mencocokkan antara dua grup ini, yang berkasus dan yang tidak, kasus dan kontrol. Kemudian secara retrospektif atau ke belakang kita lihat di antara yang kanker paru-paru ini berapa yang merokok, berapa yang tidak. Begitu juga dengan yang sehat ya. Yang kontrol ini berapa yang merokok, berapa yang tidak. Ya. Nah, kalau tadi di cross sectional kita nggak melihat mengelompokkan dulu, tapi kita langsung babat saja. Ya. Kalau ini kita sudah menentukan dulu ya, kasus dan menentukan
kontrol. Oke. Nah, sama lagi ya, ini ada A, B, C, D lagi, true positif, true negatif, hasilnya tentunya sama, terus A plus B, C plus D, A plus D. Yang pertama ini tadi menetapkan pernyataan penelitian, pertanyaan penelitian, ya, hipotesis, kemudian menetapkan variabel, menetapkan subjek. Nah, ini yang sulit ya, menetapkan subjek, kemudian melakukan pengukuran, mengambil data dan menganalisis hasil. Yang menentukan kasus. Nah, ini yang pertama ya, menentukan subjek itu adalah menentukan kasus. Insidensi baru atau prevalence, yaitu baru atau lama dijadikan satu, kemudian tempat pengumpulan kasus dan waktu diagnosisnya kapan. Menetapkan kontrol harus pas populasi yang bukan sama tapi similar ya, matching ini tadi. Nah, kemudian interpretasi hasilnya, kalau tadi rasio prevalence, maka kalau cross sectional ratio prevalence ini adalah odds ratio. Nah, A per A plus B dibagi C per C plus D, sama rumusnya. Insiden pada kelompok dengan faktor risiko dibanding dengan insidensi pada kelompok tanpa faktor risiko. Nah, kelebihan dari case control itu cocok untuk mempelajari penyakit yang jarang ditemukan. Ya, cocok untuk mempelajari penyakit yang jarang ditemukan karena kita sudah nembak nih penyakitnya, grupnya, ya kan? Jadi sudah kita kumpulkan, ini juga kita kumpulkan. Kemudian kalau jarang itu cocok untuk dilakukan. Kemudian hasil cepat dan ekonomis juga ya, karena walaupun ini melihat ke belakang tapi kita melihatnya dari saat ini ya, sehingga tidak mengikuti terlalu lama ya. Kemudian subjek penelitian bisa lebih sedikit, memungkinkan mengetahui sejumlah faktor risiko yang mungkin berhubungan dengan penyakit. Jadi pada saat kita tracing ke belakang tadi, mungkin ada beberapa hal lain yang selain faktor risiko utama yang kita sasar itu menjadi faktor risiko yang lain. Kemudian kesimpulannya korelasinya lebih baik daripada cross sectional. Kemudian tidak ditemukan dropout, jelas sama seperti cross sectional karena kita lihat sekarang tidak mengalami kendala etik, tidak ada etik karena kita nggak melakukan intervensi apa-apa. Kelemahannya bisa biasnya terutama pada saat seleksi, ya, seleksi kasus dan kontrolnya harus sangat berhati-hati. Bisa menyebabkan bias. Kemudian tidak diketahui pengaruh variabel luar yang tidak terkendali dengan teknik matching. Ya, matchingnya belum tentu betul-betul pas. Ya, kalaupun sudah pas, mungkin juga ada faktor-faktor lain yang berpengaruh. Ya, confounding factors yang itu harus diperhatikan. Kemudian pemilihan kontrol dan matching akan sulit bila faktor risiko yang dimatchingkan banyak. Semakin banyak yang harus dimatchingkan maka akan semakin sulit. Ya. Jadi, kalau mau membandingkan dengan kanker paru-paru dengan yang tidak tadi, selain berat badan, tinggi badan, kemudian lain-lain yang harus dikendalikan, apa yang harus sama, nah itu semakin sulit. Kelompok kasus dan kontrol tidak random. Nah, apakah faktor luar seimbang? Karena ini sangat tidak random ya, jelas tidak random ini. Karena mengumpulkan data masa lampau ada kemungkinan tidak lengkap. Nah, ini data ada kemungkinan tidak lengkap. Kemudian hasil yang kurang dapat dipercaya, sehingga bisa dibalik menjadi cohort. Ya. Nah, berikutnya dari observasional yang ranking 1 ya, itu adalah penelitian cohort longitudinal. Pelajari hubungan antara faktor risiko dengan efek atau penyakit melalui pendekatan waktu secara prospektif ya, secara prospektif dan perspektif tadi, prospektif longitudinal. Faktor risiko diidentifikasi dulu, kemudian diobservasi timbul efek atau tidak. Nah, di sini hubungan sebab akibatnya paling kuat. Nah, kalau tadi kasus kontrol kita awali dengan yang berkasus dan yang tidak, maka kalau longitudinal itu kita lihat faktor risikonya. Ya, jadi ada kelompok yang dengan faktor risiko yang sudah merokok dan kelompok yang tidak merokok. Kemudian nanti kita ikuti, kita tunggu dalam waktu berapa tahun mana yang kemudian kanker paru-paru, mana yang tidak, mana yang kanker paru-paru yang melihat dengan kelompok ini. Kemudian melihat dari sini ke depan. Ya, ini bedanya dengan case control tadi ya. Kalau case control itu sudah ada kasus baru di tengok ke belakang. Nah, ininya pun sama ya, rekan-rekan sekalian, A, B, C, D-nya sama. Kalau dia 2x2. Interpretasi hasilnya di sini disebut tadi risk ratio. Relative risk untuk cohort longitudinal. Kalau tadi odds ratio, kemudian ada ratio prevalence. Kalau cross sectional rasio prevalence, kalau case control odds ratio, kalau cohort longitudinal itu dengan
relatif risk atau risiko relatif. Ininya sama rumusnya. Nah, keunggulan kohort apa? Hubungan sebab akibatnya paling kuat. Ya jelas karena kita melihat dari sekarang ke depan. Kalau ini memang menyebabkan sesuatu, faktor risikonya ya betul-betul bisa kita lihat pada masa yang akan datang, sehingga itu hubungan sebab akibat paling kuat. Bebas bias seleksi dan recall bias. Ya jadi karena ini diikuti, ya jadi kita tidak melakukan pemilihan yang tidak akan ada bias di sana. Kemudian outcome tidak dipengaruhi seleksi, dapat untuk meneliti beberapa efek sekaligus sama, dapat menetapkan besarnya angka risiko dari waktu ke waktu ya karena relatif risk tadi. Kemudian memungkinkan dikembangkan menjadi cohort retrospektif atau eksperimen. Nah, tapi kerugiannya waktunya lama. Sarana dan biayanya pasti mahal ya, karena bertahun-tahun ini. Kalau cohort, jadi saya pernah mengikuti satu penelitian cohort yang itu berlangsung selama 10 tahun. Ya dari tahun 98 sampai tahun 2008. Setiap tahun dilakukan pemeriksaan. Jadi ada kali 10 pemeriksaan. 10 kali pemeriksaan dalam 10 tahun. Nah, itu tentunya makan waktu lama, biayanya sangat besar ya. Kemudian sarana yang diperlukan juga banyak. Kemudian pasti ada drop out ya. Yang tahun ini ikut, mungkin tahun depan nggak ikut. Atau tahun depan meninggal, ada yang pindah dan lain sebagainya ya. Kemudian extraneous variable sukar dikontrol ya, atau variabel luar sukar dikontrol. Dan untuk penyakit yang jarang ditemukan diperlukan ukuran sampel yang sangat besar, jadi agak sulit. Dan yang terakhir yang paling penting adalah masalah etika. Gimana masalah etikanya? Bayangkan kalau tadi contoh saya merokok ya, bagaimana kita memilih sekelompok merokok dan memilih sekelompok orang tidak merokok, kemudian kita tungguin selama 5 tahun siapa yang kanker, siapa yang tidak. Padahal kita sudah mencurigai bahwa rokok mengakibatkan kanker. Nah, itu kan berarti sama dengan kita membiarkan orang yang merokok untuk tetap saja merokok. Nah, itu hambatan etika ada di sana. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penelitian observasional. Jadi rekan-rekan ini hanya sebatas refresh lagi apa yang harus Anda ketahui ya. Jadi observasional itu bisa deskriptif, bisa analitik. Kemudian kalau analitik tadi bisa dengan cross sectional, bisa dengan case control maupun cohort, di mana masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang seperti yang sudah saya sampaikan. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.